Saudari-saudara dalam Tuhan, kita bersyukur kita berjumpa kembali dalam sapaan dan lawatan Sabda Allah dalam rangkaian ibadah keluarga hari ini, Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020. Mari sebelum bersama-sama kita merenungkan Sabda Allah, kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Marilah berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau kembali mengundang kami berada di sekitar sabda-Mu. Kami di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga kami hari ini, boleh Engkau pertemukan dalam kasih-Mu, dan kami berjumpa dalam sukacita untuk merindukan mendengarkan sabda-Mu. Karuniakanlah bagi kami Roh Kudus yang memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, sehingga firman ini boleh kami maknai dalam warna keseharian kami. Bersabdalah, kami mendengarkannya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, ibu bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak dan kaum muda, kita bersama-sama akan membaca Sabda Allah sesuai dengan daftar bacaan menurut renungan Sabda Bina Umat hari ini, dikutip dari Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-25 yang mengatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu, tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak, dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita dan ke arah Serera sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Betbara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb,
dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb, mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab, berbahagialah kita yang mendengarkannya dan melakukannya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama bersyukur boleh berjumpa dalam kesempatan indah ini untuk merenungkan sabda Allah meskipun di rumah kita masing-masing. Apa yang baru saja kita baca memberikan kisah heroik yang ditampilkan oleh Gideon. Kita tahu bahwa pada masa zaman hakim-hakim, umat Israel berulang-ulang jatuh dalam siklus kesalahan. Mereka memberontak kepada Allah. Dalam situasi mereka berontak kepada Allah, lalu bergumul dengan dosa, mereka diduduki oleh bangsa-bangsa lain, mereka berteriak memohon Allah menolong, Allah membangkitkan di antara suku-suku Israel itu ketua-ketua suku, hakim-hakim yang bertindak heroik mahardika dengan kemampuannya dan memberikan jalan keluar sehingga muncul kembali kedamaian. Dalam situasi damai, umat Allah secara khusus di suku-suku mereka kembali jatuh ke dalam dosa. Berulang-ulang seperti itu. Berteriak meminta tolong, Allah membangkitkan seorang hakim, ketua suku, sang pemimpin yang bertindak heroik dan memberikan jalan keluar. Mereka kembali mengalami rasa aman, kedamaian, tapi kembali lagi jatuh dalam dosa. Nah, apa yang baru saja kita baca adalah siklus ketika umat bergumul berhadapan dengan Midian. Dan Tuhan membangkitkan Gideon bagi umat. Yang di dalamnya apa yang mereka alami adalah sebagai sebuah bentuk kolaborasi yang luar biasa. 300 pasukan elit yang kemudian melakukan strategi dan taktik perang yang luar biasa dan menarik digambarkan dalam bacaan kita semata-mata karena hikmat dan campur tangan Allah yang di dalamnya meminta kepada Gideon untuk mengatur skenario itu dengan baik. Dari sejumlah besar bala tentara Israel, apa yang kemudian dialami hanya kini tinggal 300 pasukan elit yang bersama-sama membuat kelompok-kelompok untuk siap mengepung perkemahan orang Midian. Membawa puyung, lalu kemudian obor dan sangkakala dari tanduk hewan. Dan apa yang melengkapi 300 pasukan elit dalam mengepung Midian, sungguh-sungguh memberikan gambaran tentang janji Allah. Bukan karena tergantung besarnya pasukan yang dipersiapkan oleh Gideon, tapi lebih daripada itu tentang kuasa dan campur tangan supremasi Allah sendiri yang kemudian datang, membela, mendukung, bersama-sama mendampingi proses menghadapi orang-orang Midian itu. Dan hanya 300 dalam menghadapi dan mengepung perkemahan Midian. Menarik kisah menggambarkan tentang bagaimana mereka memainkan efek cahaya dari obor itu. Teriakan perang atau battle crying demi Tuhan dan demi Gideon. Dengan pedang ini demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu mereka kemudian menyerbu perkemahan orang-orang Midian. Sungguh luar biasa yang terjadi. 300 pasukan elit itu membawa supremasi Allah di tengah-tengah umat. Dan orang-orang Midian yang dalam kondisi terlelap, panik, syok, dan sungguh-sungguh kehilangan fokus. Mereka justru berperang di antara mereka ketika dalam kondisi lelap dan terkejut dengan serangan tiba-tiba, memainkan efek cahaya obor, meneriakan teriakan perang, riuh kegaduhan yang sungguh-sungguh membuat fokus orang-orang Midian terpecah dan mereka saling membunuh justru di antara mereka. Akhir kisah bahwa kemenangan terjadi di pihak umat Allah.
Gideon tampil sebagai sang pemimpin, sebagai seorang hero, seorang pahlawan. Bahkan terjadi aliansi di antara suku-suku orang Israel untuk bersama-sama menaklukkan Midian. Apa yang dijanjikan Allah memberikan gambaran tentang kesetiaan Allah justru di tengah-tengah ketidaksetiaan umat Allah. Dan benang merah ini kini dialami di dalam episode Gideon. Bersama-sama dengan umat Allah berhadapan dengan Midian. Dan kolaborasi mereka sungguh-sungguh membuahkan hasil. Bukan karena taktik perang dan skenario yang sengaja didesain oleh Gideon dan pasukan elit yang berjumlah 300 orang itu. Tapi seperti janji Tuhan, bukan karena jumlah bala tentaramu, tapi aku Allah yang akan meninggikan supremasi dan kuasaku untuk menunjukkan Allah yang mendampingi umat dan membela umat di tengah-tengah masa krisis. Kolaborasi yang dialami oleh pasukan elit Gideon dalam menghadapi Midian menjadi gambaran tentang kekuatan yang pada esensinya bukan karena kompetensi, kemampuan, taktik yang disusun, tapi lebih daripada itu, kekuatan dan campur tangan Allah sendiri. Kolaborasi yang kemudian di dalamnya mengalami tentang kebaikan Allah, teriakan untuk meminta Tuhan tolong, dan Tuhan hadir menolong, membantu umat yang dicintainya. Proses ketika tampil Gideon sebagai sang hero, tapi di balik itu semua tentang campur tangan Allah yang berpihak kepada umat yang dicintai. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menyongsong hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Kaum Bapa yang ke-39 pada tanggal 11 Juli yang akan datang. Dalam bingkai syukur itulah sebagai sinode, sebagai Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, kita mau mengucap syukur tentang perjalanan Pelkat Persekutuan Kaum Bapa di dalam memaknai persekutuan pelayanan dan kesaksiannya. Sebuah bentuk kolaborasi yang telah terjadi, bukan hanya tentang kehadirannya sebagai unit misioner Pelkat Persekutuan Kaum Bapa yang berkolaborasi dengan unit-unit misioner yang lain dalam kehadiran pelayanan kategorial yang lain, tetapi tentang kehadiran kaum bapa yang memaknai kolaborasi panggilan pelayanannya itu dengan sungguh karena campur tangan Allah sendiri. Kita berada dalam situasi absurditas, memasuki ruang samar-samar gelap dan tak pernah mengetahui apa yang terjadi di masa depan dengan masa sulit yang semacam ini. Tetapi kekuatan dan kolaborasi yang terjadi adalah tentang cinta yang kemudian dirajut dengan niat-niat dan kehendak baik untuk memberikan skenario yang terbaik, untuk memberikan bentuk karya yang terbaik, yang di dalamnya bukan karena skenario kita, tapi tentang Allah yang turut bekerja, sehingga apa yang kemudian kita buat dalam rangka memaknai hari-hari sulit, dalam masa absurditas berjalan seakan-akan meraba-raba di masa depan, tapi dengan sebuah keyakinan pasti bahwa Allah turut campur tangan. Kolaborasi yang tidak hanya dialami di antara Pelkat, tapi lebih daripada itu, kehadiran bapak rumah tangga sebagai sang hero, sebagai pahlawan bagi keluarga yang dicintai, bagi istri, bagi anak-anak, bahkan hadir menantu, cucu, bahkan juga cicit. Apa yang dialami di tengah-tengah keluarga sejatinya adalah sebuah bentuk kehadiran kita untuk mengandalkan kekuatan Allah dalam perjuangan kita masuk dalam medan pertempuran yang tidak mudah di masa-masa sulit ini. Tapi yakin dan percayalah bahwa kolaborasi itu menjadi sesuatu yang di dalamnya direstui oleh Allah. Sebuah bentuk solidaritas untuk menggalang rasa, menggalang hati dan kepekaan untuk berjumpa satu dengan yang lain, sehingga bersinergi menjadi sebuah kekuatan bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Kita alami itu di keluarga, antar istri, bersama anak-anak, menantu, cucu, dan kehadiran kita sebagai Bapa. Bahkan ketika PKB hadir dalam kehadirannya juga dengan Pelkat yang lain. Untuk bersama-sama menggalang rasa, hadir di dalam sebuah kolaborasi, di mana Allah sendiri turut campur tangan, dan di dalamnya berjuang bersama-sama memaknai hari-hari sulit ini. Peristiwa Gideon
dengan pasukan elitnya yang berjumlah 300 itu semata-mata menunjukkan tentang bagaimana komunitas yang bergantung kepada penyelenggaraan Allah. Dan Allah dalam waktu kuasa dan supremasi kekuatannya akan hadir bagi setiap insan, komunitas, keluarga tentunya yang selalu berteriak meminta pertolongan Tuhan, dan ia hadir tepat pada masanya. Bisa dibayangkan hanya dengan buyung, dengan gayung, dengan bunyi-bunyian, dengan teriakan perang, dengan cahaya dari api obor. Tapi betapa Allah memakai itu semua dengan ditunjukkan kuasa Allah sendiri, sehingga dengan media itu, Midian ditaklukkan. Allah berperang bagi umat yang dicintainya untuk menghadapi situasi sulit. Mari kita memasuki akan hari-hari ke depan dengan selalu mengandalkan kekuatan Allah, kolaborasi yang sudah kita buat di rumah, kolaborasi yang sudah kita buat antar pelkat dalam kehadiran pelkat Persekutuan Kaum Bapa, kiranya meneguhkan kita untuk terus mengalami kebaikan Tuhan dalam hari-hari perjuangan kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena dalam perkenan-Mu kami belajar dari komunitas kecil, pasukan 300 orang dalam dan bersama-sama dengan kepemimpinan Gideon. Mereka menghadapi bala tentara besar pasukan Midian. Tapi dalam cinta-Mu ya Tuhan dan karena intervensi-Mu, segala sesuatu menjadi mungkin dan kemenangan Engkau berikan kepada komunitas yang mengandalkan penyelenggaraan-Mu. Kolaborasi kerjasama menjadi sebuah bentuk yang di dalamnya Engkau restui untuk menggalang kekuatan, sembari mengalami kekuatan itu karena kekuatan perjumpaan. Kami menyongsong hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Kaum Bapa pada tanggal 11 Juli yang akan datang. Kami hadir sebagai kaum bapa yang berterima kasih karena cinta dan kasih sayang Tuhan, sehingga di dalam kebersamaan kami sebagai keluarga kami hadir sebagai pahlawan, seorang bagi yang lain, untuk senantiasa merasakan kehadiran Tuhan secara khusus di masa-masa sulit dalam kehadiran kami sebagai keluarga, sebagai komunitas, sebagai lembaga, ketika kami berjuang untuk terus berada dalam medan pertempuran yang tidak mudah ini. Tetapi karena cinta, kasih, dan rahmat-Mu, kami punya kekuatan untuk mampu menghadapi itu semua dengan baik. Berkatilah kami semua dalam minggu ini, dan kami mengucap syukur bahwa di rumah-rumah tangga kami, di ruang-ruang keluarga kami, sebagai suami, istri, dan anak-anak kami berkumpul untuk memaknai akan ibadah keluarga ini dengan penuh sukacita. Kiranya itu menguatkan dan meneguhkan kami, bahwa kami tidak sendiri, tapi rumah tangga kami menjadi benteng pertahanan di mana Tuhan sendiri hadir untuk turut membela kami berjuang dalam medan pertempuran yang tak mudah. Berkati kami dalam tugas tanggung jawab kami sebagai kepala rumah tangga, kebersamaan dengan istri dan kehadiran kami sebagai orang tua dan anak-anak kami. Kiranya itu sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan kami bahwa kami sebagai keluarga tidak sendiri, tapi Tuhan bersama-sama kami, menemani, menguatkan, dan meneguhkan. Berkati setiap rencana yang mau kami buat, karya dan karsa kami, kerinduan, harapan, dan cita-cita, di dalam Engkau sajalah Engkau rahmati dan berkati. Berkati yang dalam kondisi sakit, kehilangan pengharapan, takut dan cemas, lelah dan putus asa. Hanya di dalam Engkau setiap jawaban itu diperoleh dan kembali memperoleh kekuatan untuk kasih sayang dan rahmat-Mu. Engkau rahmati kami secara khusus GPIB Jemaat Ebenezer DKI Jakarta, rumah-rumah tangga dan keluarga-keluarga kami, untuk memaknai minggu ini dengan penuh syukur dalam penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Berkatilah pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat hingga ke pelosok daerah. Tuhan sajalah yang menyertai dan memberkati, sehingga di dalam perkenan dan kasih sayang Tuhan, kami dirahmati sebagai bangsa, karena Tuhan menaungi dan memimpin pemimpin-pemimpin kami untuk menuntun warga masyarakatnya menuju kepada kemaslahatan. Malam telah menjadi bagian kami, dan kami bersyukur untuk kesempatan indah kami bersekutu sebagai keluarga. Rahmatilah kami dengan penuh cinta kasih, dalam pengharapan dan dalam iman kepada Kristus, untuk memaknai hari esok dengan penuh sukacita. Ampunilah akan dosa dan salah kami, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapa, saudari-saudara dalam Tuhan, kita bersyukur untuk perjumpaan kali ini. Biarlah di dalam kekuatan dan kasih sayang yang telah Tuhan berikan, kita hadir sebagai keluarga yang selalu berterima kasih